Baik, selamat pagi Pak Iwa. Perkenalkan nama saya Kareltan dengan NIM 2301863.023. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya pada final exam Mathematical Statistik 2. Di sini saya tampilkan soalnya, dimulai dari nomor 1. Pada soal tertulis berdasarkan informasi dan sebagainya, di sini terdapat 2 data yang persen dan juga yang dalam proporsinya. Sehingga data ini dapat dibagi 2 dan dibandingkan nantinya dengan menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Apakah hasil pengamatan dapat membenarkan informasi di atas? Di sini pilihannya dapat dipilih datanya, sehingga saya memilih data-datanya yang ada di sini. Di sini saya tuliskan kembali pemilihan datanya. Observasi virusnya 150, operatornya 50, tegangannya 200, lainnya 200. Ini dalam persen. Lalu proporsinya virus 0,25, operator 0,10, tegangan 0,30, dan lainnya 0,35. Di sini alfanya sama dengan 0,05. S itu adalah jumlah komputer 600. Nah, di sini apakah hasil pengamatan dapat membenarkan informasi di atas? Kita mulai. Dari data yang pertama, dataset yang pertama yaitu observasi. Di sini informasi yang diberikan saya terangkan. Yang pertama virus 150%, operator 50%, tegangan 200%, lainnya 200%. Di sini saya mengkonversi untuk dalam satuan unit, sehingga 150/100 kali 600, dan seterusnya di bawah. Menghasilkan 900, 300, 1200, 1200. Di sini saya mencari rata-rata pada observasi ini. Terlihat bahwa terdapat 4 jenis data, sehingga 4 di bawah, dan ini tinggal ditambahkan semua. Hingga ini hasil rata-rata yang pertama, data pertama, yaitu 900. Di sini S1 kuadrat. Rumusnya adalah sigma xn min xi, rata-rata ini dikuadratkan per n-1. Ini untuk standar deviasinya. Nah, di sini kita masukkan saja data-datanya seperti ini, 4, dan 4-1, lalu dihitung. Ini adalah standar deviasi yang pertama, 180.000. Ini untuk yang pertama. Nah, beralih yang ke data yang kedua. Di sini 0,25, 0,10, 0,30, 0,35. Di sini saya konversi kembali menjadi unit, sehingga 0,25 kali 600 dan seterusnya seperti ini. Menghasilkan 150, 60, 180, dan juga 210. Oke, baik. Di sini rata-ratanya sama seperti tadi, per 4, dan ditambahkan semua akan menghasilkan 150. Lalu simpangan standar deviasinya ini, rumusnya sama seperti tadi, dan dimasukkan saja data-data yang diperlukan, sehingga akan menghasilkan 4.200. Baik, di sini saya menggunakan 2 pendekatan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat saya simpulkan mengenai soal ini. Yang pertama adalah metode uji ragam atau uji homogenitas. Di sini saya membandingkan ragamnya. Yang kedua itu adalah uji T. Di sini biasa disebut uji rataan. Baik, saya mulai pada metode yang pertama. Di sini H0-nya saya menuliskan bahwa ragam 1 kuadrat sama dengan ragam 2 kuadrat. Dan H1-nya adalah kebalikannya, tidak sama dengan. Nah, di sini saya mengasih notes DK1 sama dengan DK2 sama dengan N-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3. Di sini saya memberikan indikator jika F hitung lebih besar daripada F tolak, maka kita harus menolak H0. Di sini cara menghitung F tolak adalah F alfa per 2
titik koma, DK1, titik koma, DK2. Di sini kita melihatnya pada tabel F. DK1 dan DK2 ini untuk yang kiri dan yang atas. Sehingga kita dapat menemukan nilai F-nya di dalam tabel F. Di sini F 0,025, 33 di tabel akan menunjukkan hasil 15,44. Lalu kita beralih pada F hitung. F hitung itu dengan membandingkan dua data standar deviasi yang telah kita dapatkan tadi. Dengan seperti ini 180.000 per 4.200. Nah, di sini mendekati nilai 42,857. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tolak. Sehingga kembali kepada indikator yang telah saya tuliskan bahwa H0 harus ditolak atau tidak diterima. Sehingga kita menghasilkan H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut salah. Di sini harusnya tidak sama dengan. Seperti ini. Lalu untuk mengkonfirmasi bahwa jawaban ini benar, saya menggunakan metode kedua, yaitu uji rataan. Di sini, pertama saya tuliskan H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Itu karena kebalikannya. Indikatornya jika T hitung lebih besar daripada T tolak, maka tolak H0. Di sini, saya tuliskan bahwa di sini adalah two tails, karena sama dengan 10, tidak sama dengan. Sama seperti yang di kiri tadi. Dan T tolaknya saya hitung dengan cara T N plus 1 plus N2 min 2 titik koma alfa per 2. Di sini T-nya 6,0,025. Di sini kita dapat melihat di tabel T dengan taraf-taraf ini yang ke-6 pada 0,025 akan menghasilkan 2,447. Di sini kita harus menghitung T hitungnya untuk membandingkan bahwa hipotesis itu benar atau salah. Di sini untuk rumusnya seperti ini. Kan kita masukkan saja data-data yang diperlukan untuk menghasilkan T hitung ini. Seperti ini, dan kita hitung akan menghasilkan mendekati 3,027 karena dibulatkan. Nah, di sini kita melihat bahwa T hitung lebih besar daripada T tolak. Sehingga kembali kepada indikator H0 ditolak atau tidak diterima. Sehingga mu1 tidak sama dengan mu2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut salah. Nah, di sini kita melihat kesamaan antara metode 1 dan metode 2 hasilnya. Sehingga di sini lebih terbukti bahwa jawaban tersebut benar. Baik, kita beralih ke nomor 2. Nomor 2, ini merupakan tabelnya. Yang pertama, tunjukkan bukti untuk menguji independensi dari dua faktor dapat digunakan sebaran Q kuadrat sebagai berikut yang ini. Baik, pada jawabannya sini saya tuliskan kembali. Nah, yang pertama kali saya menuliskan rumus uji statistik chi-square secara dasarnya. Ini akan berbentuk seperti ini, dan keterangannya akan seperti ini. OIJ adalah nilai pengamatan, EI nilai ekspektasi, I itu, dan J yang ini, mengikuti data-datanya. K, L, baris dan kolom. Di sini, EIJ ini adalah ini. N kali I, NI kali NJ per N. Di sini saya tuliskan setelah saya masukkan data-datanya seperti ini. Dan jika dimasukkan nilai-nilainya sesuai dengan tabel yang ada, maka akan didapatkan bentuk seperti ini. Dan disederhanakan akan mendapatkan bentuk seperti ini. Baik, sehingga terbukti bahwa ini merupakan pengujian independensi dua faktor. Di mana X kuadrat adalah C kuadrat, N adalah total subjek atau penelitian, ABCD adalah nilai pada tabel, DB ini rumusnya seperti ini, B-1, K-1, atau nilai kritis biasanya. Baik, untuk yang B,
Di sini, bila diberikan nilai A dan B dan C dan D dengan taraf nyatanya, alfa sama dengan 0,01, apakah terdapat ketergantungan? Di sini kita menggunakan uji hipotesis lagi. Jadi di sini saya masukkan ke dalam tabel seperti ini, dan saya tuliskan hipotesis 0 tidak terdapat hubungan. H1 terdapat hubungan. Nah, yang pertama kali kita akan cari adalah Q kuadratnya ini. Dengan rumus yang tadi, dimasukkan data-datanya, dihitung secara matematis, akan menghasilkan min 0,07. Lalu dengan taraf 0,01, kita hitung DB-nya. 2 min 1 kali 2 min 1. Yang akan menghasilkan 1. Nah, di sini, Q kuadrat tabel sama dengan Q kuadrat alfa, DB, DB sama dengan X kuadrat 0,01, 1, yang akan menghasilkan 6,635. Ini untuk X kuadrat tabelnya. Di sini kita dapat membandingkan X kuadrat tabel dengan yang hitung ini. Nah, di sini kita melihat bahwa yang hitung lebih kecil daripada yang tabel, sehingga H0 dapat diterima. Nah, kesimpulannya tidak terdapat hubungan antara dua faktor. Kembali pada yang H0. Baik, untuk nomor 3, terdapat penelitian 5 mesin seperti demikian. Ini data-datanya. Di sini kita mengambil data secara acak lagi. Di sini pertanyaan yang A, dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05, apakah rata-rata daya rentang kelima mesin dapat dianggap sama? Nah, di sini sajikan lengkap perumusan hipotesis dan perhitungan jumlah kuadrat dan lain-lainnya. Di sini saya mulai. Data yang diambil ini A 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang B 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang C 13, 15, 16, 17, 18, 19, yang D 20, 21, 22, 23, 24, 25, yang E 26, 27, 28, 29, 30, 25. Di sini saya totalkan setiap klasifikasinya. Ini 21, ini 57, ini 98, ini 135, ini 165. N-nya sama-sama 6 tiap klasifikasi. Di sini saya tambahkan menjadi sigma X sama dengan 476. Di sini ada sigma N sama dengan 30. Nah, di sini saya mencari nilai sigma X dikuadratkan, sehingga semua data dikuadratkan seperti ini dan ditambahkan, akan menghasilkan nilai 9.884 seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam persoalan yang A. Daya rentang apakah sama? Di sini saya mencari yang pertama adalah SSB. Atau di sini bahasa Indonesia antara. Kalau SSW adalah dalam, within dan between. Di sini rumusnya seperti ini, sehingga total dikuadratkan per 6 seperti ini. Minus ini totalnya dikuadratkan per 30. Akan menghasilkan 2.238,133. Itu untuk SSB-nya. Dan SSW-nya adalah 9884 min sekian, akan menghasilkan 93,33. Nah, di sini kita mendapatkan S totalnya untuk kolom totalnya pada tabel ANOVA. Di sini tinggal ditambahkan saja seperti biasa 2331,463 hasilnya. Lalu kita harus mencari derajat bebasnya, derajat bebas antara dan dalam. Nah, di sini derajat bebas antaranya atau yang between-nya 5 min 1, yaitu 4. Dan derajat bebas dalamnya atau within 30 min 1 min 4 dari derajat bebas antaranya. Sehingga menghasilkan 25. Nah, di sini kita dapat mencari mean between dan within. Di sini dengan cara SSB dibagi dengan 4 dan SSW dibagi dengan 25 seperti ini. Nah, ini mean antara dan juga dalam. Yang antara 559,5333 dan yang mean dalam 3,7332. Dan kita dapat mencari F hitung ya. F hitung
dapat dicari dengan mean antara per mean dalam. Seperti ini, akan menghasilkan 149,880. Di sini kita membuat tabel ANOVA-nya. Terdapat sumber variasi, derajat bebas, SS, mean kuadrat, F hitung, F tabel, dan p-value. Di sini variasinya ada antara kelompok, dalam kelompok, dan juga total di sini. Derajat bebasnya kita masukkan sesuai klasifikasinya atau variasinya. 4 dan 25, SS-nya juga sama seperti tadi, masukkan saja. Ini totalnya ditotalkan. Mean-nya juga tinggal dimasukkan. F hitungnya juga tinggal dimasukkan. F tabelnya kita dapat melihat pada tabel F. Di mana melihat tabel F-nya dengan yang atas 4, yang di kiri 25. Itu akan menghasilkan 2,76. Dan p-value-nya sebenarnya terdapat nilai 0,000 sekian, tapi di sini dianggap 0 karena sangat kecil sekali. Baik, ini untuk tabel ANOVA-nya. Lalu yang B, jika HO ditolak, tentukan pasangan mana yang berbeda, taraf nyata sama dengan dia, gunakan metode LSD. Nah, di sini LSD itu biasa disebut juga BNT. Nah, di sini saya rumuskan H0 yang di atas ini. H0-nya adalah rata-rata daya rentang 5 mesin sama. H1-nya rata-rata daya rentang 5 mesin tidak sama. Nah, di sini kita melihat bahwa indikatornya F hitung lebih besar F tabel, HO ditolak. Seperti itu. Sehingga ini rumus dari BNT-nya itu T alfa per 2 akar 2 KTG per R. Nah, seperti ini. Baik, T-nya dapat dilihat pada tabel T, dan ini dapat dilihat pada 3,772 dikali dengan 2, dengan 5 data-datanya, akan menghasilkan 3,037. Di sini, ini meannya tiap kategori. Nah, kita bandingkan satu-satu. Di sini kita melihat bahwa di sini lebih besar semua daripada BNT-nya. Maka di sini akan menghasilkan tolak H0. Sehingga di sini daya rentang 5 mesin adalah tidak sama. Sehingga yang dipakai adalah H1-nya. Baik, itu untuk penjelasan yang B. Ini membandingkan saja hasil pengurangan dengan yang BNT yang telah kita dapatkan satu-satu. Lalu nomor 4, untuk soal di atas atau nomor 4, hitung variansi ragam untuk setiap mesin dan lakukan pengujian kesamaan variansi. Nah, di sini taraf nyatanya 0,01. Sama seperti tadi, data-datanya pun sama. Ini saya ambil dari data yang tadi. Ini simpangan bakunya saya tidak tuliskan kembali, rumusnya saya langsung hitung dan akan menghasilkan seperti ini simpangannya. Baik. Lalu kita menuliskan hipotesisnya dulu. H0 ini yang sama dengan H1 yang tidak sama dengan. Nah, di sini kita melihat cara mencari F seperti tadi. Alfa per 2, N, N. Di sini 0,005,5,5. Di situ akan menunjukkan hasil 10,97. Nah, F1-nya kita bandingkan. S1 kuadrat per S2 kuadrat. Yang sudah kita dapatkan, ini 1. F2-nya ini dibandingkan 1,33. Nah, di sini kita lihat F hitungnya lebih kecil semua daripada F tolak. Sehingga HO diterima. H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragamnya itu sama 5 mesin ini. Itu untuk penjelasan nomor 4. Untuk nomor 5, ini merupakan soalnya. Untuk mengamati hubungan fungsional antara variabel bebas X dan Y, seperti ini, kita memilih datanya seperti tadi. Setiap orang beda, 15. Saya memilih data yang segini. Nah, di sini, yang A, tentukan persamaan garis regresi linear sederhana, Y sama dengan
A plus BX. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini saya tuliskan kembali data-datanya, X dan Y-nya, dan saya olah datanya X kali Y untuk mempermudah pencarian untuk persamaan garis regresi linear. Di sini saya cari X, Y, tinggal dikalikan saja seperti ini, dan yang X dikuadratkan, ini dikuadratkan, Y dikuadratkan. Nah, di sini saya tambahkan semua yang telah saya dapatkan, akan menghasilkan seperti ini. Lalu setelah datanya sudah jadi, siap diolah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Di sini adalah persamaan garis regresi linear Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini A sama dengan sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma Y min sigma X kalikan sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, ini tinggal kita masukkan, akan mendekati nilai hasil 2,678. Dan yang B sebagai berikut, nih rumusnya, kita masukkan kembali, akan menghasilkan hasil 1,538. Sehingga kita dapat mensubstitusikan nilai A dan B ini ke dalam persamaan umum ya, bentuk umum. Sehingga persamaan garis regresi linearnya adalah Y sama dengan 2,678 ditambah 1,538X. Baik, lanjut ke pertanyaan yang B. Dengan taraf nyata 0,05, apakah koefisien regresi di A cukup berarti buat tabel ANOVA-nya? Di sini saya menggunakan dua pendekatan lagi. Yang pertama adalah cara yang pakai R ini. Sebenarnya ini untuk penjelasan nomor yang D, tetapi agar lebih lengkap, saya mencantumkan dua metode ini. Nah, yang pertama adalah alfa seperti ini, H0-nya tidak ada korelasi, H1 ada korelasi, DF-nya kita hitung, T-nya kita dapatkan dari tabel T, T hitungnya, ini rumusnya, R dikalikan dengan akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Di sini kita masukkan saja nilai-nilainya, akan menghasilkan 20,582. Di sini, R untuk mencari R-nya itu dengan rumus ini. Sebenarnya ada dua bentuk rumus, nanti akan dijelaskan pada slide yang B. Dan di sini akan menghasilkan 0,985. Nah, di sini kita melihat bahwa T hitung lebih besar daripada T tolak ini. Sehingga H0 harus ditolak. Sehingga tidak ada korelasi atau tidak cukup berarti. Nah, cara kedua, sama seperti tadi, saya mencari SSB dan SSW. Di sini, sama seperti tadi, saya masukkan saja data-datanya akan menghasilkan SSB 616,533. Dan SSW akan menghasilkan 834,667. Sehingga S total ditambahkan, dan derajat bebasnya ini kita dapat lihat, 2 min 1, 30 min 1 min 1, 1 dan 29, men seperti tadi, 616 bagi 1 seperti ini, men within-nya ini dibagi, menghasilkan 29,8095, dan F-nya tinggal dibagi ini dengan ini. Akan menghasilkan 20,68243. Nah, di sini saya gambarkan tabel ANOVA-nya. Seperti tadi, 2, derajat bebas, SS, mean, kuadrat, F hitung, F tabel, P-value. Di sini saya tuliskan 128,929, ini derajat bebas, SS-nya saya tuliskan kembali dari atas, mean kuadrat juga saya tuliskan dari atas, F hitungnya pun saya masukkan dari atas, F tabelnya kita lihat dari tabel F, dengan yang atas 1, yang kiri 28. Akan menghasilkan 4,20, sama seperti tadi, P-value-nya dianggap 0 karena nilai yang sangat kecil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel. Sehingga F H0 ditolak. Sehingga tidak ada korelasi atau tidak cukup berarti. Nah, dua metode ini menghasilkan suatu kesimpulan yang sama. Hal ini dapat menguatkan bahwa jawaban ini semakin benar. Lanjut ke bagian yang C. Di sini, tentukan koefisien relasi antara X
dan Y atau RxY. Di sini sebenarnya yang sudah kita hitung di sini. Nah, di sini ada dua bentuk rumus, bisa rumus yang ini atau yang ini. Sama akan menghasilkan mendekati 0,985. Ini untuk koefisien relasinya antara X dan Y. Ini adalah rumus-rumusnya. Setelah itu, kita melakukan uji independensi dengan menggunakan RxY. Dengan sama yang seperti metode yang pertama tadi, yang telah saya tuliskan. Saya akan menjelaskan kembali dengan cepat. Di sini A0-nya tidak ada korelasi, A1 ada korelasi. T-nya dapat kita hitung 2,6503, T-nya dapat kita hitung, ini rumusnya, R yang sudah didapatkan, sama dengan 20,583 sama dengan yang A. Sini kita lihat T hitung lebih besar daripada T tolak. Sehingga H0-nya ditolak. Sehingga tidak ada korelasi atau tidak independen. Sama seperti yang atas. Baik, sekian dari penjelasan saya pada jawaban final exam Mathematical Statistik 2. Terima kasih Pak Iwa.